uhayyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puja dan puji bagi Allah allazi hadana, yang sudah memberikan kita kemampuan hidayah, yang bisa melembutkan hati sampai saat ini. Dikala orang-orang lagi dingin-dingin ria kayak begini, enaknya gimana? Enaknya datang ke kajian, tidur, mager, main game online, terusin level berapa, atau datang ke kajian ngopi? Iya, aneh juga pengen ngopi, cuma dapatnya bening-bening juga. Enggak, Bang, canda, aneh enggak ngopi. Maka pencapaian apapun yang sekarang sudah diberikan sama kita harus disyukuri tuh, ya. Jangan cepat putus asa sama Allah. Baru dapat hidayah, datang ke kajian kayak gini, terus setelah itu berpuas diri. Udah jadi nih golongan orang-orang soleh. Wah, udah cakep nih jadi orang-orang hijrah yang datang ke kajian ini. Jangan cepat puas. Karena masalahnya adalah bahwa hidayah itu enggak kayak jelek. Kalau jelek itu mutlak dibawa kemana-mana. Muka kita standar kayak begitu, kalau nggak operasi plastik tetap dibawa kemana-mana. Tapi kalau hidayah itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Dia tergantung dari apa yang kita perjuangkan. Kalau kita usaha nih, hujan badai, selagi masih air ya kan, undangan datang nih kajian. Kalau memang itu yang sedang membuat kita bersemangat diri untuk terus mempertahankan hidayah dengan cara seperti itu, datang. Selagi belum akhir zaman, belum batu, masih hujan pakai air, ada payung, ada ponco, ya kan, ada jas hujan. Andai kalau misalnya di masjid, perhatian bagi para pemuda, ba'da Isya, siapa yang ikut kajian akan mendapatkan uang sebesar 40 juta bagi 10 orang pertama yang hadir. Andai kalau yang kayak begitu ada nih pengumumannya di masjid, berbondong-bondong kita. Bener apa betul? Emang kayak begitu manusia. Padahal dalam hadis Nabi, orang yang datang sholat subuh berjamaah, dia mendapatkan dunia dan seisinya. Bahkan kalau tahu tuh hakikatnya begitu, orang tuh ngerangkak mau tuh ke masjid. Kalau tahu, kan tampang-tampang kita tampang-tampang makan mecin. Udah tahu hadisnya begitu, tetap aja kan nggak nalar gitu loh. Nah, maka kalau hidayah udah dateng, harus disyukurin. Baru mencapai sekarang nih, aduh, alhamdulillah ya Allah, udah bisa sholat subuh berjamaah. Jangan langsung putus asa. Zuhurnya belum, asarnya belum, maghribnya belum. Jangan langsung putus asa. Ngerasa, gua mah kayaknya masih munafik, Bang. Gua cuma baru bisa sholat subuh. Gini Bang, gua pakai jilbab masih setengah-setengah. Ya kan? Setengah, baru 3/4 malah. Badang setengah. Gak tahu kalau 3/4 gimana. Mungkin setengah rambutnya kelihatan, satu enggak gitu. Kapten Marvel banget kalau kayak begitu. Nah, maksudnya setiap pencapaian kita itu harus disyukurin. Makasih ya Allah, alhamdulillah dikasih kelembutan hati, masih bisa sholat berjamaah subuh di masjid. Semoga nanti Allah mudahkan, Allah lembutkan lagi supaya zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghribnya di masjid, isyanya di masjid. Karena jarang bersyukur, seringkali pencapaian hidayah kita jadi cepat putus asa. Ngafalin 3 ayat 4 ayat, abis itu lupa, nggak ngafalin lagi, kan kita begitu. Baru sholat atau enggak nih yang pakai jilbab, atau ini yang tampang-tampangnya udah tampang-tampang soleh sih ada, tapi masih pacaran. Terus akhirnya baru dibilang nih sama orang yang lewat, masjid pacaran. Digituin langsung down. Langsung putus asa, akhirnya ya udah dah, gue pacaran dulu aja sampai puas, habis itu baru udah ke masjid lagi. Ini cara pikir yang salah, sob. Nggak bisa kayak begitu. Yang namanya hidayah, sedikit atau banyaknya syukurin dulu. Bukan syukurin, nikmatin hidayahnya sama Allah. Baru dikasih kenikmatan sama Allah, baca Quran cuma 2 ayat, pantengin terus 2 ayat sampai nanti Allah kasih kelembutan hati kita untuk jadi adiktif sama kehidupan, sama kebaikan. Adiktif. Kebaikan tuh beracun. Sekali kena sama kayak rokok.
Ngarep lagi. Kalau pertama kali kita udah dapetin baca Quran 2 ayat, dapetin ketenangan hati. Lagi galau baca ayat Quran, cuma 2 ayat tapi tenang. Lama-lama kalau diistiqomahin tiap hari, manteng tuh. Nanti hati kita jadi lembut. Nambah dah kita. Kayak kurang 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Begitu. Itu namanya orang-orang bersyukur. Orang kalau mensyukur hidayah meskipun sedikit, maka Allah akan tambah. Jombloan, jomblowati, bersyukur sama kejombloannya. Pantang jadi 2 lagi sebelum memang nanti dihalalkan. Begitu. Jomblo fisabilillah. Lanjut sampai nanti Allah menunjukkan di mana titik terang itu. Ya kan, meskipun misalnya calonnya nggak terang-terang amat sih gitu. Karena kalau masalah jomblo dan jomblowati itu tergantung kualitas kita yang tadi. Kalau kita adalah orang-orang di kelas yang kalau hujan juga, kalau emang ini nuntut ilmu, bismillah datang. Allah udah ngasih mobil, Allah ngasih motor, Allah ngasih ponco, masa nggak bisa datang? Gitu. Kalau kita di kelas-kelas seperti itu, maka calon kita juga akan ada di kelas-kelas kayak gitu. Jangan ngarep. Ya kan, tampang-tampang para pemakai ini kan. Pemakai apa? Kan tampang sempat pacaran. Sempat pacaran kenapa? Punya objekan. Nih yang cewek hati-hati, cuma jadi objekan doang sama para cowok. Kalau ditanya mereka cari bini, pingin yang mantan apa yang masih gres? Ngaku masih gres. Yang belum pernah jadi mantan siapa-siapa. Makanya yang ahwat, sadarlah dari sekarang. Jangan cuma kejebak dia udah hijrah miss call jam 2:30 pagi, 3:30 pagi. Assalamualaikum, tahajud yuk. Ya kan. Ketemu sekarang kajiannya, wah ketemu kajiannya Bang Eka, Ustadz Eka nih kenapa? Wah adanya ditoyor-toyorin mulu yang pacaran. Ukti sabar ya, ini ujian. Jangan sampai kita nanti malah nggak komitmen, terus kita sabar. Jangan sampai kita kena racun sama Ustadz Eka yang bilang katanya suruh mutusin. Ini aduh. Teman-teman, bersyukurlah atas atas hidayah yang sudah Allah berikan sampai saat ini. Wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Soalnya, masalahnya kalau Allah udah ngasih hidayah, terus ngelihat kita ini orang males-malesan ngejar hidayah, diganti kita. Dikasih sama orang lain yang lebih rajin, yang lebih seneng untuk nerima hidayah. Kalau sekali hari ini udah bisa lepas dari rokok 2 batang, bersyukur. Bersyukurnya bukan dengan cara beli rokok lagi. Bersyukur karena udah dikasih 2 rokok selesai, mudah-mudahan besok jadi 3 rokok, 4 rokok. Ya. Habis-habis akhirnya apa? Minta sama temennya, ya kan? Jangan kayak gitu juga. Ya. Karena kalau Allah udah ngasih hidayah, mahal sob hidayah itu. Peci boleh berganti, umur boleh tua. Tapi kalau nggak ada hidayah, nih lihat, ini kan tampang-tampang umur 17, 18, 35, 20, ya kan? 24, 17. Nih, anggap 10 tahun lagi sampai dari sini. Ingat nih omongan aneh sekarang. Hafalan Quran kita nanti 10 tahun lagi masih juz 30, apa udah juz 31? Nggak ada juz 31. Jangan-jangan 10 tahun lagi juz kita masih sama. Jangan jauh-jauh, sekarang kita flashback ke belakang. Waktu SMP, hafal surat apa aja. Coba sekarang, berubah nggak hafalannya? Berkurang yang ada. Al-Fatihah aja balik lagi, siratal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Gimana tuh, nggak ada aminnya kan? Balik lagi ke sana, aduh. Ini kalau udah kusut emang udah makannya mecin, kerjaannya hobinya main game, kajian ilmu jarang, temen-temennya bejat bin begajulan. Aduh, udah susah urusannya kalau kayak gitu. Tapi kalau Allah udah ngasih hidayah sedikit aja, syukurin. Syukurin, pencapaian berapapun syukurin. Tapi harus sesuai dengan aturan. Ya Allah, aneh masih lemes nih. Kalau sholat zuhur 4 rakaat, 2 rakaat dulu ya Allah. Bersyukur deh bisa 2 rakaat. Nggak bisa. Makanya itu yang nanti akan kita bahas sampai saat ini. Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan di beberapa negara nikah itu nggak jadi tren. Yang jadi tren itu apa? Partner.
Oh, istilahnya partner. Hidup bareng tapi kagak nikah. Di Jepang, penduduknya udah makin turun. Kenapa? Kawinnya sama robot semua. Robot cewek, coba. Robot ceweknya udah kayak cewek, lebih cantik, murah cuma 15 juta. Kagak usah dikasih makan. Ya elah, tinggal apa? Tinggal ada darder di rumah. Apa coba darder? Kan tampang Arab semua. Enggak usah mikirin kayak gitu. Ini cuma mau ngasih tahu bahwa tantangan di depan kawan, ini susah. Kalau kita sekarang aja udah nyadarin, Bang, aneh di luar sana, di luar pengajian ini temen aneh, wah udah hancur-hancuran Bang. Itu zaman kita. Nanti zaman anak kita, wah lebih serem lagi sob. Makanya udah dah, dari sekarang kita harus mulai berubah. Berubah gimana caranya? Makanya judulnya sama panitia dibilang from zero. Kenapa dibilang zero? Poin pertama, ini udah 8:30. Kalau paket ngaji anak muda kan pengennya yang jet set, yang pengen cepet ngerti, nggak usah banyak kajian, nggak usah banyak dalil. Oke, kita pakai tips dan trik aja. Poin pertama, gimana supaya kita diriset sama Allah dengan semua dosa yang udah pernah kali kita lakuin. Dosa di WC, wah Senin sampai Kamis. Ngaku lu. Sabun habis berapa tuh? Ini online, ini luar apa dalam? Dalam, alhamdulillah. Ini soalnya ini pergerakannya udah makin ekstrim. Dosa WC, Senin sampai Kamis. Dosa mulut, wah Senin sampai Minggu. Dosa mata, 24/7 nggak tidur. Orang lagi tidur aja ngebayangin. Ngaku. Ayo. Itu baru maksiat yang disengaja. Ya kan? Pada tidurnya kan ngarep, ya Allah. Kali aja dimimpiin. Tuh, mau tidur aja masih ngarep. Itu yang sengaja. Belum yang nggak sengaja. Cewek lewat. Cewek, godain abang dong. Ntar dia ngomong ceweknya, dia kayak begitu. Udah nggak usah ngomongin dia, nggak usah ngomongin orang. Enggak, kita mah nggak kayak gitu. Ya, jangan ngomongin dia, jangan. Oh. Itu yang nggak disengaja. Nih cewek, hati-hati, ya kan? Kalau cowok lihat, kalau nangis, apa yang ditutup? Mata apa mulut? Mata. Coba, emang ada cowok yang nangis? Nggak ada. Ngaku. Cowok kalau nangis, nunduk, pura-pura kayak gentle gitu kan, nggak mau dia keluar air mata. Cewek, ayo ngaku, kalau nangis, emang nutup mata? Enggak, gini. Itu artinya apa? Fitrah kita, alam bawah sadar kita suka ngerti dosa mana yang lebih sering kita lakukan. Ya, yang cewek hati-hati. Nggak boleh gibah, jangan kayak dia. Enggak, jangan gibah tapi jangan kayak dia. Kita mah nggak kayak dia lah. Ya udah. Gue sebenarnya nggak mau ngasih tahu lu sih, tapi udah kita aja. Aduh, ampun dah. Ngalamin yang digibahin. Jangan Ustaz, itu apa? Dia pasti mutusin kita. Jangan, udah, kita pokoknya bersabar, istiqomah di jalan perpacaran. Ya. Yang sengaja banyak, yang disengaja banyak. Jadi terlalu banyak dosanya gitu. Nah, sampai satu ketika kalau misalnya sampai Allah udah ngelihat kita kok nggak rubah-rubah. Masalahnya kan sekarang percepatan kita mimpi basah sama haid itu lebih cepat. Dulu zaman aneh, angkatan 80-an, angkatan 90-an, aneh, mulai akil balik SMA kelas 2 menjelang kelas 3. Itu pun mimpi tanpa wajah. Ngeselin gak? Ngeselin kalau buat kita laki-laki. But it happens to me. Tahu-tahu, ya Allah basah. Mimpi apaan tadi malam? Lupa nih, gak tahu apa-apa. Itu anak-anak dulu. Kenapa? Karena pengaruh dari luar sedikit. YouTube, boro-boro YouTube. Aneh zaman pager. Yang kayak masih kayak begitu. Nggak ada gambar-gambar.
Ya kita sekarang kan, ya Allah, jangan kan kayak gitu. Ringtone nggak daftar aja, cinta satu malam, oh indahnya. Ada yang kayak begitu. Itu zaman kita. Jadi coba sekarang, kalau suruh nunjuk semua, ada nggak yang sekarang akil baliknya baru kuliah? Nggak ada. Minimal SMP mungkin. Ya, ada yang SD. Ada nggak? Kalau perempuan mungkin yang SD head sudah, bisa jadi. Ada yang perempuan yang headnya SD kelas 6, atau mungkin sanawiyah, atau mungkin ketika SMP. Artinya apa? Dalam fikih sebenarnya ketika seseorang sudah sampai ke titik akil balik, maka sebenarnya sunnahnya ini sunnah loh, itu langsung dinikahin. Cakep nggak tuh? Wah, mupeng semua. Ah bang, gua kalau tahu begitu, gua tinggal di zaman dulu aja. Dulu begitu para salafus saleh. Ketika ngelihat anaknya pas pagi-pagi, ngelihat anak laki-laki, loh itu apaan ada tiang listrik berdiri? Sorenya langsung dinikahin. Gitu. Masalah masih dibiayain sama orang tuanya nggak masalah, karena esensi pernikahan untuk menjaga fitnah. Jadi buat sekarang nih teman-teman, yang lu ngaku-ngaku gentle, bukan pengecut. Nih yang cewek-cewek, jangan pernah mau ditipu sama pengecut. Jadian apaan? Kalau mau dia beneran, datang ke wali kita, begitu. Bismillah, datang aja. Assalamualaikum, habis itu balik lagi. Ya. Dosa sengaja, dosa tidak disengaja, plus dosa kita dihitung makin cepat. Kalau dari SMP dimulai tuh. Akil balik udah, ya basah celananya gua. Pas lagi basah gitu, boro-boro tahu gimana syarat mandi wajib. Tahu kagak? Orang pakai air, pakai debu. Gimana? Mandi ya pakai air. Karena enggak, katanya kata Ustadz Ono pakai debu. Mandi bas, pakai debu. Ya. Coba, waktu pertama kali perdana mandi basah udah tahu belum? Mandi wajib apa syaratnya, sunnahnya apa, gimana caranya? Ayo. Kalau belum, tahu-tahu cuma mandi gitu aja, mandinya nggak sah. Meskipun kelihatan bersih, sholatnya nggak diterima. Sholat nggak diterima, lu udah dihitung dosa. Udah dihitung dosa dari kapan? Dari mulai kita akil balik. Itu baru satu. Ceritanya kita masih ahli ibadah lah, bang. Meskipun gua masih gini-gini aja, sholat 5 waktu mah tetap kejaga. Kita tanya sekarang, sholat kita kayak bagaimana? Kenapa jadi Betawi begini ya? Gara-gara di sini nih, gara-gara Gang Damon nih. Semangatnya jadi semangat Betawi. Sholat, syaratnya salah satu syarat sah sholat apa? Wudu. Wudu. Satu. Wudu kita udah tahu gue belum? Gimana cara wudu yang benar? Wudu nggak benar, sholatmu sampai nangis-nangis juga nggak diterima sama Allah. Sholat kita emang udah sampai derajat minimal standar khusyuk. Ngaku pertama kali langsung baca bismillah, yang diinget apa? Bacaan atau apa? Jangan-jangan tuh tadi level berapa gua udah save belum ya? Yang lebih parah, assalamualaikum, lah udah selesai. Rakaat pertama tadi habis sholat baca al-fatihah, surat apaan ya? Tuh. Yang cewek susuan lagi make up, lagi baca sholat, ngaku. Kalau lagi make up nggak khusyuk, tuh lipstick kemana-mana. Sedok sini, wah. Ayo coba jujur sama diri kita. Mana yang lebih khusyuk? Lagi make up, apalagi sholat? Yang cowok lagi main game, apalagi sholat? Khusyuan mana ketika kita bisa menghayati ayat Al-Quran atau lagi baca WA? Udah dosa tiap hari, ibadah belum tentu keterima. Jangan-jangan secara standar minimal juga semuanya belum sesuai dengan ilmunya. Waduh, kena jebakan Batman setan, ya kan? Waduh, udah KO. Kalau ibaratnya setan, iblis nih ngelihat tampang-tampang kayak kita. Kasino siapa? Yang baru lahir, bayinya setan. Udah suruh goda aja, pasti berhasil. Itu baru level bayinya setan. Kenapa? Cepet kegoda, kita langsung tepar, jedeng gitu. Kasih aja chapter 1 tuh. Setan, iblis itu pinteran mana kita sama iblis? Hah? Iblis. Carinya jangan yang itu lagi.
Doa yang seksi. Oh salah, bukannya bukan, oh, salah. Depannya doa. Ya kan, seksinya masih ada tapi depannya udah doa. Doa istighfar yang cakep. Atau istilahnya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Wahai Allah, Allahumma anta rabbi. Engkau Rabbku ya Allah. Rabb itu yang ngurus kita. Kita enggak pernah ngurusin Allah. Kita tiap hari maksiat sama Allah. Diurus nggak sama Allah? Diurus nggak sama Allah? Diurus. Lah bagaimana enggak? Kalau Allah iseng aja sama kita. Gue iseng berhentiin jantung 3 menit aja. Jadi apa lo? Disolatin di mari. Itu kalau Allah nggak mau ngurus. Padahal kita bermaksiat terus loh. Kalau Allah nggak mau ngurusin kita, nih gen-gen kita semua dicampur adukin. Kenapa? Misal sekarang bulu hidung kita nggak diatur sama Allah. Kalau bulu hidung sama kayak bulu rambut panjang terus. Apa iya berwibawa kalau aneh di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau Allah nggak mau ngurus. Lihat bulu rambut. Coba kalau Allah nggak ngurus, iseng aja gennya dipanjangin kayak rambut, panjang begitu, baru ngeliat dikit udah ketutup, berat. Tuh lihat, Allah kalau mau ninggalin kita berantakan. Padahal kita nggak jago-jago amat beriman sama Allah, tapi lihat Allah, Rabb, makanya Allahumma anta rabbi. Wahai Rabb, wahai engkau Allah yang pengurusku. Ada yang hafal? Terus Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah selain engkau. Apa ilah? Ilah itu bahasa keren anak muda kita sekarang. Sesuatu yang mendominasi hati kita. Lagi sholat, ingatnya gim. Berarti gim itu jadi ilah. Lagi sholat, ingat pelajaran. Meskipun pelajaran, maka pelajaran jadi ilah. Lagi sholat, yang diingat tadi, mobil dikunci apa belum? Mobil jadi ilah. Jadi, ampun dah kita mah dah. Kalau ibaratnya sama malaikat tuh ibarat satu orang, bisa-bisa malaikat capek juga noyorin kita. Kenapa? Kebanyakan dosanya. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah selain engkau. Khalaqtani. Engkau yang menciptakanku. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika mastata'tu. Wa ana abduka. Dan aku ya Allah adalah abduka. Abduka itu apa? Hamba. Hamba itu apa? Budak. Jadi treatment diri kita, jadikan diri kita di mata Allah tuh kayak budak. Pernah nonton kan budak? Gimana kalau jadi budak? Wah udah kayak nggak punya hak. Duduk. Pecut. Kentut sambil jalan. Paksain kentut. Intinya maksudnya kalau budak itu dia nggak punya hak apapun. Sama kita harus kayak begitu di depan Allah. Jangan sok tahu, jangan ngerasa suci, jangan ngerasa baru sedikit benernya, tahu-tahu kita ngerasa jadi auto soleh, ya kan? Auto soleh. Kalau keluar jenggot, jalan, assalamualaikum, nggak kayak begitu, ya. Wa ana ala ahdika mastata'tu. Dan aku ya Allah dengan semampuku akan mencoba taat kepadamu semampu aku. Begitu ngomong sama Allah, ngobrol. Itu dulu. Bisa sampai situ. Sebenarnya masih agak panjang lagi, tapi apalin dulu sampai situ ya. Itu satu. Taubat nasuha. Yang kedua, nyesel. Taubat nasuha itu cirinya pertama taubat, tutup, seret. Beberapa ulama membolehkan kita langsung sholat ditambah sholat taubat. Khususnya buat orang-orang yang udah ngelakuin dosa besar. Pernah ngehamilin anak orang, narkoba, zina, minum minuman keras. Yang pernah kena kayak begitu, sholat taubat dulu. Habis sholat taubat, baca sayyidul istighfar. Habis itu nyesel. Bentuk penyesalan adalah apa? Tidak akan mengulangi kembali. Jangan diulangi. Lihat sabun, astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Makanya jangan lama-lama kalau di WC. Makanya kita ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan. Yang ngeliat itu sabun jadi cantik, itu jin laki-laki dan jin perempuan. Makanya jangan lama-lama di WC, secukupnya. Gitu ya. Pada tawanya pada puas kayak begitu, aneh bingung. Ya, begitu ya. Dah. Itu. Setelah taubat nasuha, langkah kedua dari zero untuk sampai ke jannah. Ini syarat kedua yang mutlak. Apa? Al-ilm. Al-ilm itu apa? Ilmu. Mau kagak mau, suka enggak suka, emang kita kudu belajar. Kenapa? Karena ilmu adalah pintu kemudahan dunia dan akhirat. Enggak pakai ilmu, lewat kita urusan semua. Kenapa ya? Kok harus pakai ilmu? Lah, gimana cerita? Ke sekolah, ada yang pada naik motor. Tahu nggak cara nyalain motor? Tahu. Pakai ilmu nggak? Pakai lah. Kalau kunci rumah dicepol-cepol dipaksa-paksain, ya kagak bisa. Harus pakai kunci motor. Ilmu. Pingin masuk surga, kunci yang dipakai bukan kunci surga. Wah, neraka. Ya. Amsyong jadinya. Makanya harus ada ilmunya. Ilmu apa aja, Tat? Yang pertama kali kalau kita udah taubat yang harus kita dalamin. 2 ilmunya. Dua-duanya jenisnya adalah ilmu agama. Jadi maksudnya ilmu yang wajib kita dalami pertama ketika kita sudah ngeriset sama Allah. Ya Allah, saya udah minta ampun. Yang harus digali adalah ilmu agama. Ilmu agama itu apa yang harus pertama kali pelajari? 2. Rukun Islam sama rukun iman. Rukun Islam, syahadat udah pasti udah. Mulailah searching yang agak-agak keren dikit. Biar berkualitas gitu loh. Kalau di cookies sama history Google kita loh, yang dicari itu apa? Makna syahadatain. Cakep kan, baru sekali kajian langsung makna. Gantilah, sekali-kali lah, sehari itu 5 menit lah untuk mencari-cari hal-hal tentang keislaman. Abis itu lu masih kejebak sama game online lagi, masih kejebak sama hal yang sia-sia lagi. Tetap syukuri. Ya Allah, alhamdulillah 5 menit sehari gue udah bisa ngelolosin diri untuk mendalami agama Islam. Semoga nanti ke depannya Allah makin lembutin hati kita lagi. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Nanti ketika Allah udah full ngerubah hati kita untuk doyan sama kebaikan, nanti kita nggak doyan sendiri. Ngelihat game online itu males, kelihatannya tuh kayak mubazir. Yalah, dapetin apa? Yang ada gue sewot-sewot sendiri, yang ada pulsa gue juga habis-habis sendiri. Adiktif sih, tapi habis gitu mulai habis itu ngapain? Gue nggak dapetin apa-apa. Bisa kayak begitu, meskipun ada piala presiden. Makanya nah kan mulai nih pesan sponsor. Enggak, aneh ngikutin pemerintah. Makanya harus pilih pemimpin yang benar, ikutin pemerintah. Ya. Apa panduan dari pemerintah? Nomor 1, buka kartu suaranya. Nomor 2, coblos. Nomor 3, tutup lagi. Terus kasih ke kotak suara. Dah, itu aja. Lanjut, yang ketiga. Ya, tadi apa yang pertama? Yang ketiga, ilmu. Ilmunya apa? Rukun Islam sama rukun iman. Enggak usah ribet dulu. Woi, kita orang Betawi. Bang, gua udah ngedalamin silat nih. Silat siapa? Nawang Nombe. Woi, siapa Nawang Nombe? Tahu tuh Bang, pokoknya itu silat Nawang Nombe pokoknya. Gua kemarin dibilang ame itu Bang Jaur katanya. Kenapa? Gua bisa diisi. Isi apa? Gua ngisi kan. Hati-hati teman-teman yang kayak gitu. Sesuatu yang ujung-ujungnya memang hubungannya hanya mengaku-akukan diri. Rawa rontek lah, pelet jalan goyang lah, apalah yang kayak begitu-gitu. Hati-hati nih, anak-anak muda nih biasanya begitu. Sekali lagi ngedalamin, pas lagi semangat ngedalamin Islam, ketemunya sama orang-orang kayak gitu. Wah, lu kan ngaji rajin nih. Yuk, gua ketemuin nih sama ada ustadz di sono. Kenapa? Dia bisa ngisi-ngisi begituan, ngisi apaan? Ya biar mantep. Biasanya orang-orang soleh kayak gini suka banyak yang ngetes. Suka begitu. Hati-hati yang kayak gitu. Sesuatu sama yang kayak begitu. Kalau cuma olah nafas ya kan,
Kayak silat PSTD itu kan, silat tenaga dasar. Enggak, emang kayak begitu, bukan bengek, emang begitu ada latihan. Gitu, keluarin dikit-dikit. Nah itu latihan. Dipukul pakai batang. Ada, tapi ada nih yang dari belakang. Ditulis dah di punggungnya. Wow, pakai rajah, pakai wafak. Nanti kita bikin kajian kayak gitu, khusus buat anak muda. Mencegah sihir buat anak-anak muda. Kudu penting nih. Soalnya yang kayak gini parah. Banyak yang kita kejebak sama gitu. Baca-baca apa ya kan. Sinagri, saya harupat sinagri. Wah. Hati-hati. Makanya di Facebook hati-hati nih yang akhwat. Bukan yang nggak boleh ya. Emang berjaga hati-hati boleh. Kalau yang lagi selfie hati-hati. Pelet-pelet jalan goreng yang versi-versi terbaru ngikutin Windows 10. Itu cuma pakai foto doang. Nggak usah pakai bekas-bekas kita. Kalau dulu harus pakai bekas kita. Keringat kita, baju kotor yang belum dicuci. Hati-hati juga kalau pembalut kalau dibuang sembarangan. Kalau ada yang suka isengin kita diambil, bisa kena pelet kita. Ya. Ya nggak tahu pelet lele apa jenisnya, tapi ya kayak begitu dah. Ya, nanti kita bahas tuh khusus. Bagaimana cara kita meruqyah diri kita? Karena biasanya anak muda masih semangat, tenaga banyak tapi malas ibadah. Itu ada urusannya kenapa ya? Jin seneng ame badan kita. Dia nginep dah di beberapa bagian yang menurut hadis Rasulullah paling nyaman. Di mana? Sini. Di dalam sini dia. Makanya biasanya udah wassalatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Kedengerannya bukan untuk sholat subuh. Indah banget ya sholawat. 5:30 bangunnya. Nah itu pasti karena di sininya ada setannya, jinnya. Makanya kita sunnahnya pas bangun tidur wudunya apa? Sunnahnya al-madmadatu. Al-madmadatu itu apa? Air sedek dah. Sakit kan? Kita sakit, jin lebih sakit. Gak apa-apa lah. Yang kayak gini Dilan juga gak mampu. Kita aja. Latihan. Jangan disedot semua, sakit. Al-madmadatu itu, wudu itu yang sunnahnya sedot dikit langsung buang. Gitu. Sakit awalnya. Tapi kalau udah kayak begitu, insya Allah seger ente bangun. Paksain. Masa bisa beli pulsa buat game online, alarm kagak bisa nyala? Kan ampun banget kita mah ya. Alarm 3 lapis tetap aja 5:30. Ngalamin. Makanya menghayati banget. Ya, tapi ya masa lalu lah, ya sudahlah, ya kan. Yang lalu biarlah berlalu, semoga Allah mengampuni dosa. Ya gitu. Amin. Besok ya awas loh. Subuh semua pada nih. Jadi saksi nih yang FTC nih. Kalau subuh nggak sebanyak ini lagi, wah capek dah. Ya ilmu. Jadi benerin dulu, dalemin. Gimana cara wudhu yang benar? Nah nanti kita ngopi-ngopi hijrah kita ke depan agak sedikit ada ngaji ngebahas fikih-fikih dasar. Tapi yang cepet-cepet aja. Wudhu yang benar gimana? Sedikit ada wawasan tentang 4 mazhab. Apa sih mazhab? Kalau Syafi'iyah gimana dan sebagainya. Nanti sholat. Udah itu aja dulu yang anak muda. Bener wudhu, bener sholat. Yang lainnya insya Allah nanti ngikut sendiri tuh. Kenapa? Kalau sholatnya bener, rindu kita sama kebaikan. Kalau sholat kita bener, nanti di sini ada auto detect nih. Kalau misalnya pas ketemu lagi, dulu mah minuman keras aja dimasukin ke botol aqua. Sekarang boro-boro ngeliat kayak gitu aja udah jijik, bisa kayak begitu. Kalau sholatnya bener loh. Rokok yang tadinya ya Allah mulus banget, lurus, seksi banget tuh rokok. Lama-lama kalau kita udah sholatnya bener, enggak tuh. Kalaupun ya dipegang-pegang tetap nggak dinyalain. Ya nggak ada rokok, korek mana korek, nah baru nyalain. Gitu. Kalau sholat bener, maka dia akan menghasilkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Semua perbuatan fahsya dan munkar selesai. Tuh ya. Dah itu ilmu. Ya. Kalau udah ilmu apa? Yang ketiga, habis ngeriset tobat, kita dalemin ilmu-ilmu standar rukun iman, rukun Islam. Yang ketiga, belajar ngamalin. Ya kan? Kenapa? Karena Allah ngasih hidayah itu, siapa sih orang-orang yang dikasih hidayah? Orang-orang yang dikasih hidayah itu cirinya adalah orang yang punya kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang ia pahami. Jadi kalau sekarang kita udah paham, kan sebenarnya kalau cuma kajian ngapain capek-capek kemari ya? Betul nggak? Lah ente punya
Sekarang pulsanya Indosat 3 giga 53.000. YouTube unlimited kan? Kalau cuma buat kajian sambil pakai celana pendek di WC atau enggak celana pendek jangan di WC, di kamar ya kan, sambil gelatak-gelutuk dengerin kajian juga bisa. Tapi apa yang membedakan ketika teman-teman kesini? Ketika teman-teman kesini itu ada hal-hal yang apa? Keutamaan yang emang nggak kita bisa dapetin dalam kajian-kajian YouTube. Kenapa? Malaikat datang kalau di kajian-kajian ilmu kayak begini, berlapis-lapis sampai ke arsy, meminta ampunan nama kita, buat kita. Ya Allah, Fulan bin Fulan sedang ikut kajian ilmu, ampunilah dosanya sampai kajian itu selesai. Banyak dosa kan? Siap sampai jam 4 pagi? Siap, aneh nggak siap? Ya, gitu. Kalau kita nonton kajian di YouTube, malaikat susah juga. Lah, miliaran orang pada begitu. Pada pakai celana pendek juga. Males juga malaikat. Ya Allah, ampuni dia yang masih pakai celana pendek nonton kajiannya. Kan nggak gitu. Nggak ada. Hadisnya itu yang mendatangi majelis ilmu. Mendatangi. Bukan kajian yang mendatangi kita. Tapi kita yang mendatangi majelis ilmu. Apapun itu. Sekolah lah. Nuntut ilmu lah. Kursus lah. Ya kan? Kursus pranikah ada. Loh, tampangnya bukan yang aneh-aneh pranikah. Nikah tuh ada ilmunya. Kan tadi, kuncinya untuk hidup kita mudah, dunia dan akhirat adalah ilmu. Hati-hati aja. Pokoknya gini rumusnya teman-teman. Kalau sekarang ngerasa kok hidup kita sumpek, sempit, kayaknya gitu-gitu aja, muter-muter aja, pilihannya cuma satu. Berarti kemungkinan pertama, kita mungkin belum tahu ilmunya. Ya Allah, rezeki seret banget ya. Udah kerja banting tulang orang juga gue banting-banting, tetep duit kok nggak datang-datang ya. Berarti ilmu tentang rezeki kita belum ada. Padahal ilmu supaya rezeki kita turah-turah itu ada. Gimana caranya? Gampang. Kenapa? Nggak usah dipikirin itu. Kenapa? Rezeki itu udah ditakar. Rezeki udah ditakar. Itu urusan Allah. Urusan kita itu apa? Ikhtiar juga gak ada hubungan sama rezeki. Ikhtiar itu adalah bagian, karena ikhtiar itu adalah bagian dari ibadah. Udah niat ibadah aja. Niat ibadah aja, keluar dari rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Keluar udah, bismillah. Masalah rezeki Allah yang ngatur. Orang ada yang gak keluar rumah, rezekinya datang ke rumah. Benar? Itu rezeki. Yang kurang itu jadi apa? Tahu nggak? Kita kurang syukur, kurang sabar. Benar? Udah itu. Kalau hidup kita ngerasa sempit, hidup kita gini-gini terus, hidup kita kok nggak berubah-berubah kayaknya. Karena kita kurang dua itu aja. Kurang syukur sama kurang sabar. Syukurin dulu yang ada. Orang kalau udah syukur, maka Allah akan cukupkan hatinya. Orang yang kaya itu apa? Orang yang merasa cukup hatinya. Misal kayak Ane syukur nih. Ya Allah, terima kasih sudah dikasih istri satu. Bersyukur. Janji Allah kalau bersyukur apa? Akan ente yang ngomong ya, ente yang ngomong. Ane nggak ngomong. Nah begitu. Jadi haruslah kita pinter-pinter ngejalanin hidup dengan cara menuntut ilmu. Kasihan ilmu emang dituntut terus, tapi nggak apa-apa. Ilmu dituntut asal nggak ke pengadilan, yang penting kita pelajari terus udah nggak apa-apa. Nah, 3 ilmu, terus diamalin ya. Belajar ngamalin. Udah tahu wudu yang bener, amalin. Biar nanti keterap, kalau kata istilah orang Betawi. Keterap tuh apa? Tek, masuk dalam dada. Gitu ya. Dah. Yang keempat, doa. Suka pada lupa. Coba kita sering ingat sama Allah kalau lagi pas gampang apa lagi pas susah? Lagi susah. Yang lagi naik pesawat, kita zikir itu pas pesawat turbulensi, atau lagi pas lagi nyantai. Pas lagi turbulensi, astagfirullahaladzim. Naik motor, ya kan? Kesenggol yuk, Allahu Akbar. Tuh, kita mah begitu. Lihat sama Allah aja kita begitu.
Datang sama Allah tuh pas lagi sempit. Kalau kayak gitu siap-siap aja Allah sempitin. Kalau datangnya pas kepepet, inget aja Allah nanti ngedatengin kita sambil dipepet-pepet. Maksud dipepet-pepet apa? Kasih ujian dulu, jeger. Kenapa? Karena kita, Allah tuh karena sayang. Lihat ya, ingat rumus Allah. Allah tuh adalah maha adil. Allah tidak akan zolim. Kalau Allah ngebuat hidup kita susah, itu karena Allah sayang. Karena kita kalau nggak susah ingat Allahnya. Makanya kalau pingin hidup kita tenang, hidup kita santai, hidup kita bahagia, ingat Allah ketika santai, ketika tenang, ketika bahagia. Orang ini kalau dikasih santai, dia malah makin banyak sedekahnya. Dikasih rezeki, sedekahnya makin gede. Dikasih kelapangan, lebih banyak ibadahnya. Wah, dia mah cocokannya dikasih hidupnya yang tenang-tenang yang kayak begitu. Ada lagi nih kan, tampang-tampang auto susah. Dia kalau susah baru, ya Allah, hidup begitu berat. Nah, Allah seneng tuh. Denger rintihan-rintihan doa kayak begitu. Dibuat susah sama Allah. Biar ingat sama Allah. Mau suruh dikasih sama Allah biar ingat sama Allah kalau udah salah satu dari, mohon maaf, nauzubillahi min dzalik, salah satu organ kita hilang. Maksiat terus mata, katanya. Udah gua kasih pertama kali teguran, sakit mata. Sakit matanya karena virus, cepet sembuhnya. Masih lihat yang kayak gitu. Ngedipnya lama kan kalau yang kayak gitu kan. Lama tuh sambil ngeleduk. Kasih sakit mata lagi. Sakit matanya naik lagi pakai bakteri. Kalau bakteri lama tuh. Kasih bakteri. Seminggu 2 minggu itu aja pakai obat dokter lama biasanya kalau sakit matanya karena bakteri. Masih juga lagi sakit mata, masih ada yang satu lagi. Kalau udah kayak gitu, ada satu saat di mana Allah tuh sebenarnya agak gedek sama kita. Lu udah kasih sakit mata makanya kayak gitu. Bisa aja sebabnya dari yang lain ya kan. Ada anak pong. Kenanya mata kita. Coba Masya Allah, kalau udah kayak gitu baru tuh kan kelihatan. Ya Allah. Jangan sampai Allah negur kita sampai ke titik di mana kita kehilangan sesuatu yang kita belum siap, ya. Jadi mumpung dari sekarang, udah riset hidupnya. Yang kayak gitu latihan. Kalau nggak kuat puasa. Bang, puasa juga masih sepaneng tingkat tinggi. Olahraga sambil puasa. Pingsan lo. Nggak bakal kepikiran kayak begitu. Capek. Ya kan lagi puasa, ya kan nunggu beduk maghrib push up. Udah nggak bakal kepikiran yang kayak gitu, nggak bakal kepikiran. Yang akhwat puasa mulut, ya kan? Kalau susah banget bawa tensoplos sama lakban, ya kan? Pas ada yang ngomong kayak gitu, gitu. Ingetin, jangan ngibah lu, sama aja kayak dia, jangan. Ya, dah. Tuh, doa makanya jangan lupa. Ya Allah, yang tadi doa Sayyidul Istighfarnya dipantengin, ya kan? Sama doa ya Allah dimudahkan, semoga hati dimudahkan dalam kebaikan. Doa terus. Kapan doanya? Doa di waktu-waktu mustajab. Kapan doa waktu mustajab? Ini. Lagi pas tadi hujan tuh. Ya kan? Lagunya mungkin masih Coach Tahe. Tumpah seae, ya. You muskurae, tumnane janikya, sapone de ae. Ya. Udah, jangan diterusin doa habis itu. Ya Allah. Semoga ketika hujan kayak gini Allah hidayah turun bercurah-curah. Semoga dari ribuan hidayah yang kau sedang turunkan ada lah ya Allah setetes aja datang ke hatiku. Gitu. Ya, syukurin tiap hari. Sekarang alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah udah 1 ayat ya kan. Udah bagus niatnya. Ditulis di Facebook. Alhamdulillah sudah bisa 1 ayat hari ini. Semangat. Rusak lagi amalan, ya. Lagi latihan sholat khusyuk. Allahu Akbar. Alhamdulillah begitu tenangnya sholat khusyuk. Fallback ya. Susah kawan. Bukannya nggak boleh. Aneh punya Instagram, Facebook punya. Instagram kita apa?
@ngopihijrah. Wah, follow ya. Tuh. Instagram pribadi ada, Facebook ada. Bukan yang nggak boleh. Cuma hati-hati. Karena apa? Di situ banyak jebakan Batman-nya, gitu ya. Latihan. Kalau lagi mulai latihan beribadah, usahain simulasinya pas lagi kita sendiri. Maksudnya apa? Pas lagi kita sendiri. Pas lagi nggak ketahuan sama orang-orang. Biar bener kelatih kita tuh ikhlas nggak buat Allah. Gitu, ya. Pas lagi sholat, apakah sholat kita ketika lagi sendiri sama khusyuknya ketika kita sholat bareng-bareng? Atau apakah ketika kita sholat dilihatin sama teman-teman kita itu sama khusyuknya ketika kita lagi sendiri dan tengah malam? Tuh begitu cara untuk kita tahu sebenarnya kita udah sejauh apa baiknya. Lihat amalan kita ketika sendiri. Yang keempat apa tadi? Doa. Udah doa. Yang kelima terakhir, udah jam 9 dan memang udah, itu jam 9 ya. Yang 9, kalau pingin ke surga itu harus kayak iklan rokok. Ke surganya rame. Nggak bisa sendiri, mau ibadah sendiri. Coba enak nggak sholat berjamaah sendiri? Azan Allahu Akbar, qomat Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, Allahu waladhdallin. Amin. Kan sendiri, nggak enak. Ya, ada titik-titik di mana kita harus terbiasa berkumpul dan melakukan amalan bareng-bareng. Contoh, misal mengikuti aturan pemerintah yang tadi. Ketika kita mau nyoblos 17 April, bareng-bareng. Kenapa? Nentuin nanti pemimpin kita nanti gimana. Itu dipertanggungjawabkan dunia akhirat loh. Kalau nanti orang-orang yang memimpin Indonesia itu bukan orang-orang yang pro sama Islam, undang-undang yang nggak berpihak sama Islam, nanti mau sholawatan, mau apa di Monas dihalangin, mau kurban nggak boleh sembarang tempat. Bisa jadi ke depan larangan-larangannya udah aneh-aneh lagi. Azan nggak pakai pengeras suara, ya hati-hati, ya itu baru salah satu. Itu ngomongin tentang beramal berjamaah. Salah satunya apa? Memilih pemimpin. Yang rame-rame agle apa? Kalau yang setiap hari sholat berjamaah, bareng-bareng. Artinya apa? Ketika teman kita yang di samping belum sholat, ajak dong. Masa lu doang yang kemaruk sama hidayah? Ajak. Apa susah yang ngajak? Lah ngegibah aja gampang. Lah ngajak doang. Neng, ayo kemana? Ayo main. Ngajak bukan lagu. Neng kemana? Ayo masjid. Yang cowok, bro, azan. Iya gue tahu. Titip doa ya. Nah biasa kan ada yang kayak begitu tuh. Biarin dulu, titip doa ya. Oke, lu mau doain apa? Mau di neraka hari ini apa besok? Nah kita candain lagi begitu. Wah lu so alim lu. Alhamdulillah daripada lu, ya kan? Gue mah masih so alim, lu so ahli neraka. Susah lagi masuk neraka. Lebih enak gampang masuk surga. Tinggal datang aja ke masjid. Gitu dong. Ngomong tuh kalaupun belecetan harus bisa mengkolnya biar gampang. Ngajak orang jebak dalam kebaikan. Sekali ajak gitu masih nggak mau, sekali lagi. Oh, kita harus cari cara nih, sohib kita gimana? Dia sukanya traktir makan siang. Sob, makan siang. Serius lo? Iya, gue traktir. Ayo, ngapain berangkat sekarang? Ayo sekarang. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid dulu. Gila gue, celana gue kotor. Ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Nah, awalnya begitu. Ajak. Meskipun kita masih parah, tapi ajak. Kenapa? Karena dengan mengajak, maka kita dibantu sama Allah untuk menyempurnakan amalan-amalan kita. Aneh ngajak ente untuk sholat berjamaah, dan besok subuh ente semua sholat berjamaah gara-gara mendengarkan ada sebab hidayah dari perkataan aneh. Aneh dapat kecipratan. Multi level marketing sob yang kayak begini. Ajak orang dalam kebaikan. Susahnya apa sih? Ngajak itu, lihat dakwah itu tidak menuntut kita harus pinter dulu. Dakwah itu adalah kewajiban setiap umat Nabi Muhammad. Ajak aja, ajak. Lagi masih puasa nih, dia puasa nggak? Nggak, gue mau istiqomah aja kayak tahun lalu. Maksudnya apa? Nggak puasa gue kemarin. Ya gitu. Kan bisa aja doang kayak gitu. Iya, itu bukan istiqomah. Ya udahlah, gini.
Yaudah nanti gue temenin apa? Temenin lu nggak puasa. Serius lu? Ya habis gimana dong? Gue kan setia kawan sama lu. Dah besok. Jadi kita nggak puasa. Jadilah. Yaudah. Berarti kita janjian di mana? Gak usah janjian nggak puasa mah. Yaudah kita ketemu aja di kantin. Nah ketemu. Ketemu di kantin. Kantinnya ditutup. Makan gak lo? Kagak. Kenapa? Gue puasa. Katanya nggak puasa. Iya gue nemenin lu nggak puasa. Gue nemenin aja. Gue nemenin lu nggak puasa. Lu tetap nggak puasa. Gue temenin di sini. Diamin gitu. Dia lagi makan gitu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada saudaraku. Ngomong yang keras depan samping dia. Serius ini kawan. It's work. Temen aneh ada yang aneh gituin. Datang. Lu mah kan ngemeng doang katanya nggak mau puasa. Iya gue setia kawan, gue temenin lu nggak puasa. Lu tetap nggak puasa kan? Tetap gue temenin kan? Temenin duduk di samping, tapi serius doanya tulus. Ya udah, ya Allah gitu. Tulus, harus tulus. Ya Allah bantu saudara saya untuk bisa merasakan nikmatnya berpuasa, meskipun hari ini dia nggak berpuasa. Dah, bayarin dia makannya. Tuh, sebab hidayah bisa datang kan. Wah gue jangan dibayarin. Udah, kan gue janji nemenin lo. Gue gak bakal jauhin lo. Lo mau kayak gimana maksudnya apa? Gue sayang sama lo. Gue belum punya temen di surga. Cakep kan kalau kayak gitu. Hitungan 5 hari insya Allah dia tetap gak puasa. Ya tapi maksudnya hidayah itu kan Allah yang ngasih. Kita itu cuma bisa jadi sebab hidayah. Tapi kalau tulus, insya Allah. Berapa orang gitu teman-teman aneh kasih trik kayak begitu berhasil. Tapi kitanya harus tulus gitu. Tulus tuh apa? Tulus tuh bukan judulan. Tulus tuh kita ikhlas gitu. Dia saudara kita. Dulu sama-sama apa? Sama-sama pasukan maksiat. Jangan ditinggalin. Kalau kita udah pindah duluan, ajak dia. Sayang kita sama dia. Kalau sayang tuh bukan Masya Allah, Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan kayak begitu. Dakwah itu ngajak ya. Kok satu hal yang harus kita pegang terus, bisa jadi kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena kelembutan hati kita untuk sayang sama saudara kita. Karena itu udah dicontohin dalam Al-Quran. Kita nggak jelasin sekarang. Ada di surat Yasin tentang orang Baduy yang dia baru dapat syahadat, lalu dia langsung balik lagi ke kampungnya, langsung bilang, wahai kaumku, ingatlah Allah, ayo masuk Islam, di sana ada Rasulullah, ayo bersyahadat semua. Dikira orang gila. Dipukul, dihajar, sampai di dalam riwayat dipukul, ditendang-tendang perutnya sampai usus dan lain sebagainya keluar. Sampai satu ketika diriwayatkan dalam hadis, ketika dihitung di sana di hari, maksudnya di yaumul akhir, itu sudah diproyeksikan oleh Rasulullah bahwa dia itu nanti apa? Dia itu nanti datang terus kaget, kayaknya gue baru masuk Islam, kenapa pahala gue berturah-turah kayak begini? Nah, ada di Yasin, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Nanti ada tafsirnya tentang itu. Jadi jangan tinggalin orang-orang, saudara-saudara kita sayang sama mereka. Makanya mumpung sekarang udah ada nih tempat, salah satu yang Ngopi Hijrah, ini cuma salah satu usaha aja. Buat teman-teman yang lain ajak. Buat panitia jangan salah niat. Pengajian kita tidak diukur keberhasilannya dengan banyak atau sedikitnya jamaah, tapi seberapa banyak ini efeknya masuk ke dalam hati orang, dan ini berubah. Orang berubah, dan itu jadi amalan jariah kita sampai kemana-mana. Ya, nanti kalau udah pas meninggal kita nggak tahu Zring. Apaan tuh ya Allah? Amal jariah orang. Kenapa? Gara-gara video yang ente tempelin gini, terus modal sekarang pulsa untuk diupload ke YouTube, orang pada ngelihat, Masya Allah, hidayahnya turah-turah. Ya, gitu. Udah capek. Ya udah, emang segitu aja. Terakhir doa, yang kelima dakwah, ajak orang. Nih kalau 5 ini bareng, enak nih. Diri sendiri udah bener, terus kita akan dikumpulkan sama orang-orang yang lain yang soleh juga. Nanti orang-orang yang doyan kajian senengnya sama orang-orang kajian juga. Paling nggak ahwatnya kalau rajin kajian, doanya, ya Allah, nyari di mana lagi ya si doi itu. Sekarang kan kenalnya cuma di kajian-kajian.
Ya buatlah kesempatan itu. Kesempatannya apa? Kesempatan berdoa sama Allah. Nanti kalau Allah udah nilai layak, bisa aja ditemuin. Apa kayak ketuker sendal kayak yang satu gitu kan? Kan bisa. Afwan akhi, itu sendal aneh. Oh iya ya. Kan? Cinta kan Allah bisa datengin di mana aja, tapi di kajian. Karena orang-orang yang sering ke kajian, mana iya dia juga nanti doyan, masa nyarinya di mall-mall lagi. Kan beda. Tapi kalau kita sekarang nih yang cowok senengnya cewek-cewek yang masih nongkrong, yang masih belum nutup hijab, ya berarti kelas iman kita ya di situ. Tapi kalau kita sekarang doyan sukanya paling enggak yang udah ketutup dah bang, yang udah ketutup auratnya, sholat 5 waktunya oke, dah. Sisanya ya itu bang, apa sisanya? Cantik, mancung, tinggi, terus tidak sombong, rajin menabung, kaya dan lain sebagainya. Kalau itu ada, aneh duluan. Gak bakal ente, aneh habisin semua. Ya, deh. Kembalikan sama MC. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Kalau nggak ada jangan dipaksain. Udah mana? Ada. Pada bulan kita Ustaz Eka Rahmat Hidayat, semoga apa yang belum sampaikan hanya mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada yang mau nanya di luar tema nggak apa-apa. Kalau Ane bisa jawab, Ane jawab. Kalau nggak ada, ya udah. Buat panitia takutnya ada yang nanyanya malu-malu karena spesifik. Berarti nanti next time jangan lupa kayak waktu itu lagi, bikin pakai Google Form. Jadi yang mau nanya tinggal di Google Form. Nah, kan enak kalau disuruh Ustaz, Ane nih kebiasaan ke WC nih sehari 3 kali. Kan kalau nunjuk kan ketahuan nggak enak. Ya kan? Tapi kalau ada yang mau nanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ane mau nanya di luar tema ya. Jadi sebenarnya pernah ngobrol dengan teman itu bilang gitu. Kan tadi jodoh main bahasanya. Jadi tentang jodoh nih. Tentang jodoh. Wah. Kan kita seperti apa dapatnya seperti apa gitu. Nah, dia bilang begini. Bahasanya gue nggak pernah nikah dulu karena gue tahu gue itu gimana sekarang. Kalau gue belum begini, gue nggak akan nikah. Nah itu pandangan Ustaz seperti apa? Maksudnya pasti kan nggak bisa ya berlama-lama, namanya hidup manusia kan. Kadang ada imannya naik atau turun gitu. Jadi menganggapnya dia belum layak untuk menikah. Karena diri dia sendiri itu belum benar. Oke, baik. Akhwatnya kedengeran nggak pertanyaannya? Nggak. Jadi tadi ini namanya Ahrohyan, masih single dan insya Allah siap menikah. Anak RT Mari, tinggal cari aja ntar nomornya. Jadi beliau bertanya, Ustaz, kalau misalnya ada orang yang dia tidak menikah karena alasan Ane sekarang kualitas iman Ane masih gini-gini aja, kalau Ane nikah sekarang ya Ane dapat kualitasnya yang gitu-gitu juga. Jadi Ane mau nunggulah kapan iman Ane siap dan sebagainya. Baik, poin pertama tentang pernikahan. Teman-teman, poin pertama adalah jodoh sudah final. Satu dulu. Jodoh sudah final dengan siapanya, kapannya, ya kan? Dan akan berakhir kapan? Itu jodoh. Jadi di urusan jodoh ini sebenarnya urusan keimanan dulu. Jadi artinya gimana? Lu yakin nggak bahwa sekarang lu memang sudah akan menikah? Itu aja dulu. Makanya kalau ada orang nikah dengan proses ta'aruf, dijodohin sama ustadz-ustadznya, misalnya Ane ada beberapa rekan-rekan ikhwan akhwat yang minta dicarikan. Ane kalau ke ikhwannya Ane langsung tanya dulu sebelum ada akhwatnya, antum siap nikah nggak? Yang mana akhwatnya? Masih nanya akhwatnya. Antum siap nikah? Karena kesiapan itu tidak berpengaruh langsung sama foto akhwatnya nanti gimana. Kalau Ane lihat dulu Ustaz, kalau fotonya asik, Ane siap. Itu mah belum siap nikah. Dia siap nikah dengan term and condition berlaku. Nggak kayak gitu sistemnya sob. Pernikahan adalah sistemnya kesiapan diri secara imani, secara iman bahwa bismillah saya siap menikah. Untuk apa tujuan menikah itu?
tadi menghindari fitnah, meneruskan ke tiap habis kayak gitu baru Allah takdirin nanti. Gimana takdirnya? Allah kasih dulu nih yang foto-foto ini, foto-foto itu, ketemu di sini, ketemu di situ. Ada yang langsung jadi, ada yang enggak. Kalaupun enggak jadi-jadi, memang takdirnya belum waktunya. Tuh satu dulu itu. Jadi pernikahan adalah sesinya adalah sesi yang harus diimani. Termasuk orangnya. Yang kedua, masalah tentang nanti yang tadi, jodoh kita tuh siapa? Memang ada at-thayyibu lit-thayyibat wal khabithu lil khabithat. Orang-orang yang thayyib, orang-orang yang baik itu miliknya cewek-cewek yang baik. Wal khabithu, dan cowok-cowok yang aneh berantakan, ya dia lil khabithat, dia juga buat cewek-cewek yang aneh berantakan. Gimana kok kita bisa tahu kayak gitu? Itu adalah rumus umum. Rumus umum di mana seseorang itu yang dibilang at-thayyibu itu maksudnya bukan kayak malaikat. Bukan yang imannya tuh manteng terus atau naik terus kayak harga-harga minyak, enggak. Ya kan? Kenapa? Karena manusia itu yazid wa yanqus, imannya naik dan turun. Dia juga fitrahnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu dikasih kecenderungan fitrahnya itu fujur, ada sifat jeleknya, ada sifat bagusnya. Emang ente kira aneh di depan di sini nggak punya jelek, nggak punya aib lebih banyak dari ente? Kenapa? Aneh udah lebih tua dari ente, dosanya pasti kemungkinan udah lebih banyak yang dilakukan. Yang kedua, aib aneh ditutup. Coba kalau aib aneh dibuka, emang ada yang mau dengerin aneh di sini? Nggak ada. Jadi sama setiap orang. Tapi yang dimaksud dalam Al-Quran at-thayyibu lit-thayyibat wal khabithu lil khabithat, dalam tafsirnya adalah at-thayyibu, orang yang dalam keseluruhan hidupnya lebih banyak baiknya. Jadi lebih banyak. Yang al-khabithu itu lebih banyak buruknya. Jadi kalau istilahnya yang tadi, kalau ibarat 24 jam yang al-khabithu itu 20 jamnya itu maksiat, 4 jamnya doang baik. Itu juga karena tidur. Ya kan biasa orang-orang kayak gitu jarang tidurnya, begadang aja kan. Mata aja merah udah kayak kebo. Makanya jangan pilih yang kebo-kebo dah. Tuh kayak begitu. Ya. Terus atau ini yang tadi. Jadi menyatakan yang tadi itu pernyataan yang kurang tepat. Nunggu iman saya siap, bukan imannya siap, memang dia belum siap nikah berarti. Terus kan dia sekarang posisinya ya emang dia sekuat apa sih? Nah, kembali kepada hukum pernikahan. Hukum nikah itu tetap ada 5. Awalnya dalam kondisi normal. Kondisi normal itu apa? Kondisi normal itu seseorang itu tidak miskin, mampu secara seksual, fikih ya. Yang ketiga, sudah siap secara biologis. Maksud secara siap secara biologis itu kalau ngeliat lawan jenis gitu. Kalau ngelihat ada yang ngepas sama dia, gitu. Itu secara fikih dia sudah disunnahkan menikah, mampu secara. Jadi maksudnya di situ mampu nggak dijelasin sebenarnya di fikih-fikih. Dia mampu ekonomi enggak. Yang penting mampu secara biologis. Karena ketika sudah mampu secara biologis dia menikah, yunikumullah, maka Allah akan cukupkan mereka.